Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Audina Irawan. Saya berasal dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial C semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai mitigasi bencana nuklir. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Geografi Fisik yang diampu oleh Bapak Dhani Miftah M. Nur. Apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini? Nah, yang dibahas dalam video kali ini yaitu mengenai 1. Apa pengertian dari bencana nuklir? Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya bencana nuklir. Yang ketiga, dampak bahaya apa saja yang ditimbulkan dari bencana nuklir. Serta yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana cara penanggulangan atau mitigasi bencana nuklir. Nah, langsung saja. Pertama, yaitu definisi bencana nuklir. Bencana nuklir atau kebocoran nuklir terjadi ketika sistem pembangkit tenaga nuklir atau kegagalan komponen menyebabkan inti reaktor tidak dapat dikontrol, sehingga dapat menyebabkan bahan bakar nuklir yang berisi uranium atau plutonium dan produk fisi radioaktif serta mulai memanas dan bocor. Lalu yang kedua yaitu faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya bencana nuklir. Yang pertama yaitu kecelakaan tenaga listrik dapat menyebabkan pendinginan bertekanan tinggi yang menyebabkan ledakan uap. Lalu yang kedua, terjadinya gempa akibatnya air radioaktif dari reaktor yang mengalir ke laut. Nah, yang ketiga, naiknya suhu pendingin memicu pendidihan sehingga bagian atas reaktor tertutup uap air. Serta yang terakhir atau yang keempat, kenaikan suhu selongsong bahan bakar. Nah, selongsong sendiri merupakan pembungkus bahan bakar yang terbuat dari logam campuran. Pak, bahaya apa saja yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana nuklir bagi kesehatan? Yaitu yang pertama, pada rambut. Paparan radiasi nuklir akan menyebabkan rambut rontok dengan cepat. Yang kedua, otak. Sel-sel otak akan rusak jika terpapar radiasi nuklir karena dapat membunuh sel saraf dan pembuluh darah yang aktif. Yang ketiga yaitu aliran darah. Produksi sel darah putih akan berkurang sehingga akan rentan terkena infeksi. Yang keempat yaitu jantung. Jika jantung terkena paparan radiasi, maka akan menyebabkan gagal ginjal dan juga akan mengakibatkan kematian. Serta yang kelima, yaitu organ pencernaan, dapat menyebabkan mual, muntah darah, serta diare. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi juga rentan terkena paparan radiasi. Jika terkena paparan radiasi, maka akan menyebabkan kemandulan. Nah, lalu yang terakhir yaitu cara penanggulangan atau mitigasi bencana nuklir. Jika terjadi bencana nuklir, maka cara pencegahannya yaitu dengan cara yang pertama, bila sebuah reaktor nuklir sudah dinyatakan terjadi kebocoran, harus dilakukan penanganan sesuai dengan standar nasional. Yang kedua, semua masyarakat dalam jangkauan tertentu harus segera dievakuasi dan resiko terkena paparan tersebut. Yang ketiga yaitu semua masyarakat dalam paparan bencana kebocoran reaktor nuklir sebelum diungsikan maka tetap berada di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menyalakan AC karena untuk mencegah kontaminasi dengan udara luar. Yang keempat, perencanaan kesiapsiagaan dalam masyarakat, kemampuan penanggulangan asap bagi penduduk sekitar tidak terpapar radiasi dan ledakan nuklir. Yang kelima yaitu perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. Serta yang keenam, pembuatan bangunan struktur yang berfungsi mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana nuklir tersebut. Lalu apa sih yang harus disiapkan dalam diri kita sendiri? Yaitu dengan cara bersikap tenang dan jangan panik, karena jika kita panik maka akan membahayakan diri kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu hindari dan jauhi dari pusat kejadian atau reaktor. Yang ketiga, lokasi yang ditinjau harus berlawanan dengan arah mata angin dari pusat kejadian atau reaktor. Yang keempat, monitor terus kejadian tersebut dari berita. Jadi kita harus memantau perkembangan terjadinya bencana nuklir. Serta yang kelima yaitu gunakan
masker jika memungkinkan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai bencana nuklir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa stay healthy teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.